Om Swastiastu, perkenalkan saya Mada Satira Deblandari dengan 3 digit terakhir 188 sebagai moderator. Pada kali ini kelompok kami SGD A8 akan mempresentasikan student project dengan judul Rational Use Antibiotics for Respiratory Tract Infection. Perkenalkan, nama saya Edi Putra Kisah dengan 3 digit NIM terakhir 181. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang SP-nya. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang saluran pernapasan. Angka kejadian ISPA di Indonesia masih tinggi, terutama pada anak-anak dan balita. Menurut Depkes RI, setiap tahunnya hampir 17% kematian disebabkan oleh ISPA. Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan, rendahnya gizi, dan faktor lingkungan diduga untuk menjadi yang mempengaruhi penyebaran ISPA. Pasien ISPA seringkali diresepkan oleh antibiotik oleh dokter, tapi ternyata tidak semua pasien ISPA dapat diberikan antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk pasien ISPA hanya diberikan untuk pasien ISPA yang disebabkan oleh bakteri. Jika ISPA yang tidak disebabkan oleh bakteri menggunakan antibiotik, maka hal tersebut termasuk ke dalam ketidakrasional penggunaan obat. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat meningkatkan biaya pengobatan, meningkatkan peluang resistensi, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping. Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri biasanya diberikan antibiotik. Namun, menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, masih ditemukan penggunaan antibiotik yang tidak tepat seperti penggunaan untuk penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya resistensi antibiotik. Permasalahan resistensi antibiotik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah negara-negara lain di dunia. Dalam mengatasi resistensi antibiotik, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan antibiotik dengan bijak dan rasional. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah definisi dari antibiotik, kemudian yang kedua bagaimana mekanisme kerja dari antibiotik, yang ketiga apakah kriteria antibiotik dalam penanganan ISPA, dan yang keempat adalah apakah pentingnya penggunaan antibiotik yang rasional. Baik, perkenalkan nama saya Pandimadi Karina Chandra dengan NIM 23025111187. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari student project ini. 1.3.1 untuk mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan antibiotik dalam penyakit infeksi saluran pernapasan. 1.3.2 untuk mengetahui penggunaan antibiotik yang baik dan benar dalam mengatasi penyakit infeksi saluran pernapasan. 1.3.3 untuk mengetahui bagaimana kriteria antibiotik dalam penanganan infeksi saluran pernapasan. 1.3.4 untuk mengetahui pentingnya penggunaan antibiotik yang rasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah manfaat penulisan. Di sini ada 4 manfaat penulisan. Yang pertama adalah dapat mengetahui pemahaman terkait penggunaan antibiotik dalam menangani infeksi saluran pernapasan. Kemudian yang kedua dapat mengetahui pemahaman terkait penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman terkait antibiotik dalam menangani infeksi saluran pernafasan. Kemudian yang keempat adalah dapat mengetahui sejauh mana pemahaman terkait pentingnya penggunaan antibiotik yang rasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Bagus Redia Ilonana Pitra dengan NIM 23025111192 dari kelompok SGD A8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang definisi antibiotik. Antibiotik membantu menghambat pertumbuhan bakteri, membantu tubuh untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Antibiotik dapat diberikan melalui berbagai cara, namun antibiotik hanya efektif dalam mengatasi infeksi bakteri tertentu, bukan virus. Penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi tahan terhadap efek antibiotik tertentu, yang membuat pengobatan infeksi semakin sulit. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang definisi antibiotik. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Made Gali Kresna Gautama dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, antibiotik yang meneruskan dinding sel, yang dimana saya mengambil contoh yaitu beta-laktam. Beta-laktam bekerja dengan menghambat enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis dinding sel bakteri. Dinding sel yang stabil
penting untuk bentuk dan perlindungan sel dalam lingkungan yang keras dan hipertonik. Dinding sel terdiri dari 2 unit bergantian, yaitu N-asetilmuramic acid atau NAM dan N-asetilglukosamin atau NAG, dihubungkan oleh enzim transglikosidase. Setiap unit NAM memiliki peptida 5 unsur dengan dialanil dialain. Penyelangan 2 dialanin dari 2 NAM dikatalisis oleh penicillin binding protein atau PBP, memberikan kekakuan pada dinding sel. Antibiotik beta-lactam menyerupai pada peptida dialanil dialain dan PBP menggunakan beta-lactam sebagai blok bangunan untuk sintesis dinding sel. Akibatnya, interaksi ini menghambat sintesis peptidoglikan baru, menyebabkan gangguan pada lapisan peptidoglikan dan lisis bakteri. Selanjutnya, antibiotik yang menghambat sintesis protein. Sintesis protein pada bakteri dimulai dengan transkripsi, di mana mRNA dihasilkan dan digunakan dalam proses translasi oleh ribosom bakteri 70S, yang terdiri dari 30S dan 50S. Translasi melibatkan inisiasi, elongasi, translokasi, dan terminasi. Antibiotik seperti tetrasiklin dapat berinteraksi dengan subunit 30S, mencegah peningkatan tRNA dan asam amino. Sebaliknya, chloramphenicol berikatan dengan subunit 50S, menghambat pengikatan asam amino oleh tRNA. Interaksi ini mengganggu proses translasi, menghasilkan efek antimikroba seperti kematian bakteri atau pengamatan pertumbuhan. Yang terakhir, antibiotik dengan target DNA, yang dimana saya mengambil contoh yaitu sulfa atau trimethoprim sulfamethoxazole, yang menghambat pertumbuhan bakteri dengan mencegah sintesis tetrahydrofolat atau THF, yaitu bentuk aktif asam folat. THF adalah kofaktor penting untuk jalur yang menghasilkan deoksinukleotida yang merupakan blok pembangun DNA. Sulfamethoxazole melakukan ini dengan meniru para aminobenzoat atau PABA. Dengan demikian, secara kompetitif, menghambat enzim dihidropteroat sintase yang biasanya memasukkan PABA ke jalur sintesis THF. Trimethoprim, di sisi lain, menghambat dihidrofolat reduktase yang diperlukan untuk konversi dihidrofolat menjadi THF. Dengan demikian, kedua obat ini sama-sama menghambat langkah berbeda di jalur yang sama, sehingga menghambat produksi senyawa penting untuk pertumbuhan bakteri. Baik, perkenalkan nama saya Nurma Cintawi Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 198. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran pernapasan dan klasifikasinya. Nah, infeksi saluran pernapasan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada infeksi virus. Nah, infeksi virus ini mengalami beberapa tahap, di mana ada replikasi lokal dan penyebaran lokal, yang dimana virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung dengan darah, sekret tubuh, organ, ataupun cairan tubuh lainnya dari individu yang terinfeksi. Dalam proses ini, materi genetik virus diubah menjadi RNA atau DNA yang dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Fragmen-fragmen ini kemudian direplikasi dan disintesis menjadi partikel virus yang lengkap. Nah, untuk penyebaran yang kedua itu melalui aliran darah. Nah, di mana jalur kontak virus yang berkembang biak ini menuju darah dan saraf tepi, yang dimana merupakan jalur utama penyebaran luas ke seluruh tubuh. Nah, rute penyebaran virus secara sistemik yang paling umum ini melibatkan sirkulasi. Selanjutnya, penyebaran di saraf. Nah, penyebaran melalui saraf ini lebih jarang terjadi dibandingkan melalui aliran darah, namun merupakan cara penyebaran sejumlah penyakit penting. Nah, mekanisme ini terjadi pada infeksi virus rabies contohnya. Virus rabies yang ditanam melalui gigitan hewan rabies bereplikasi secara subkutan dan di dalam jaringan otot untuk mencapai ujung saraf. Dan untuk beberapa contoh dari infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus seperti COVID-19, di mana penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Yang kedua ada influenza yang menyebabkan gejala seperti demam, batuk, pilek, dan nyeri otot. Yang ketiga ada rhinovirus, di mana virus ini menyebabkan pilek pada umumnya. Yang kedua ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini terdiri dari beberapa tahap juga. Yang pertama ada transmisi atau penularan, di mana ada secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk secara langsungnya ini seperti transfusi darah yang sudah terkontaminasi adanya droplet nuklei saat batuk, bersin, ataupun berbicara dari orang terinfeksi bakteri yang masuk ke dalam tubuh maupun bersentuhan. Nah, untuk yang tidak langsung ini memerlukan media perantara seperti barang atau peralatan, air, udara, tanah, makanan, vektor. Vektor itu seperti contohnya serangga. Nah, untuk tahap kedua ada adesi. Adesi ini merupakan proses penempelan bakteri pada permukaan sel inang. Adesi bakteri ke permukaan sel inang memerlukan protein adesin, yang dimana adesin ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fimbrial, dimana fimbrial ini strukturnya menyerupai rambut yang terdapat pada permukaan sel bakteri yang terprotein yang rapat dan memiliki bentuk silinder helix. Mekanisme adesin pili itu bertindak sebagai ligan dan berikatan dengan reseptor yang terdapat pada permukaan sel host atau inang.
Yang kedua ada afimbrial, merupakan protein dan polisakarida yang melekat pada membran sel bakteri. Jadi dia ini biasanya ada di membran sel seperti glikolipid, matriks ekstraseluler seperti fibronektin dan kolagen. Untuk tahap ketiga ada kolonisasi, proses di mana bakteri menempati dan bermultiplikasi pada suatu daerah atau jaringan tertentu dalam tubuh, biasanya pada kulit atau membran mukosa. Yang keempat ada invasi, proses penetrasi atau proses bakteri masuk ke dalam sel inang melalui kulit atau membran mukosa dan dibantu oleh susunan molekul kompleks, yaitu invasion yang berupa permukaan bakteri atau protein enzim yang disekresikan. Proses invasi juga meliputi ekskresi enzim protease serta enzim-enzim pendegradasi jaringan lainnya. Nah, untuk strategi pertahanan bakteri, ada bakteri ekstraseluler yang merupakan bakteri yang bereplikasi di luar sel dan berada dalam sirkulasi. Nah, yang kedua ada bakteri intraseluler, terbagi atas dua jenis, yaitu fakultatif, mudah difagositosis, tetapi tidak dapat dihancurkan sistem fagositosisnya, dan obligat yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Selanjutnya ada toksigenesis atau kerusakan jaringan, di mana kemampuan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu toksin yang dapat merusak sel inang atau menyebabkan penyakit. Dibagi menjadi dua lagi, ada exotoksin, yang dimana toksinnya ini dikeluarkan dari sel mikroba ke suatu medium kultur, sirkulasi atau jaringan inang. Terus ada endotoksin, di mana terdapat pada bakteri, khususnya bakteri gram negatif, yang berupa lipopolisakarida yang dilepaskan saat mikroorganisme tersebut mengalami lisis atau saat mengalami replikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dian Dayati Sri Kasalayan dengan 3 digit yang terakhir 194. Saya akan menjelaskan tentang infeksi jamur. Jamur adalah organisme yang hidup di alam bebas yang ketika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan infeksi. Nah, cara masuknya jamur itu yang pertama adalah iatrogenik, yaitu terjadi ketika ada malpraktik atau dihasilkan oleh dokter. Jadi ketika ada kesalahan dalam pembedahan atau pengobatan dan akhirnya menyebabkan penyakit bahkan cedera, itu disebut iatrogenik. Kemudian jamur itu juga bisa masuk dari trauma, contohnya personal hygiene atau kebersihan diri yang kurang baik, dan juga melalui inhalasi. Untuk mekanisme infeksi jamur itu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, jamur itu menghasilkan struktur khusus yang disebut hifa yang kemudian akan menembus jaringan inang. Nah, hal ini bisa terjadi ketika spora itu terhirup atau terkena kulit. Kemudian, setelah masuk ke dalam tubuh inang, jamur akan berusaha untuk melewati pertahanan alami inang seperti sistem kekebalan tubuh yang kita miliki. Dengan mereka tuh melewati sistem kekebalan tubuh tuh dengan menghasilkan enzim yang dapat melindungi mereka dari sistem kekebalan yang ada di tubuh inang. Selanjutnya, jamur akan berkembang biak dan juga menyebar di seluruh tubuh dengan memanfaatkan nutrisi yang ada di tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa jamur itu juga akan menghasilkan molekul yang dapat merusak jaringan inang yang mempromosikan penyebaran dan pertumbuhan yang lebih lanjut. Untuk infeksi jamur itu ada superficial dan sistemik. Kalau superficial itu di permukaan yang bisa terjadi pada kulit atau kuku. Kalau sistemik itu yang terjadi dalam organ-organ tubuh seperti paru-paru atau juga darah. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keparahan infeksi jamur itu dari kesehatan inang dan imunitasnya dan juga lingkungan. Dalam konteks ISPA, beberapa jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan adalah Aspergillus dan juga Candida, di mana Aspergillus ini menyebabkan aspergillosis yang menginfeksi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian Candida itu menyebabkan infeksi pada mulut, tenggorokan, dan juga paru-paru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Laura Anissa Bilkis dengan NIM 23025111196 akan melanjutkan presentasi bagian kriteria antibiotik. Baik, kriteria antibiotik dalam penanganan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pertama, pemberian berdasarkan bukti bakterial. Antibiotik hanya diberikan kepada pasien ketika terdapat bukti atau kecurigaan kuat bahwa infeksi disebabkan oleh bakteri dan bukan oleh virus. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya resistensi pada pasien. Kedua,
Keparahan dan komplikasi. Antibiotik dapat dipertimbangkan jika terdapat gejala ISPA yang parah atau jika terjadi komplikasi bakterial. Yang ketiga, faktor resiko dan kondisi kesehatan pasien. Antibiotik mungkin lebih diperlukan pada pasien dengan faktor risiko tertentu, seperti kekebalan tubuh yang melemah, kondisi kronis tertentu, atau pada kelompok usia yang rentan seperti bayi dan lansia. Yang keempat, pertimbangan bakteri penyebab umum. Antibiotik dapat dipertimbangkan untuk digunakan jika bakteri yang umumnya menjadi penyebab ISPA seperti Streptococcus pneumonia atau Haemophilus influenza yang ditemukan atau dicurigai. Yang kelima, penggunaan antibiotik yang selektif. Pemilihan jenis antibiotik sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan spektrum aktivitasnya dan sensitivitas dari bakteri itu sendiri yang mungkin terlibat. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bab 2.4, pentingnya penggunaan antibiotik yang rasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nagung Suradinata dengan 3 digit NIM terakhir 185. WHO menyatakan resistensi antibiotik sebagai ancaman serius. Edukasi dukungan kebijakan dan pemakaian obat secara bijaksana penting untuk mengatasi masalah ini. Resistensi antibiotik yang berdampak pada biaya kesehatan yang tinggi dan efek samping yang tidak diinginkan. WHO memaparkan kriteria pemakaian obat yang rasional termasuk sesuai indikasi dosis tepat, waktu pemberian yang benar, dan menghindari obat yang tidak sesuai. Resistensi antibiotik yang terus meningkat dapat menyebabkan 10 juta kematian per tahun 2050 jika tidak ada tindakan. Jadi kriteria pemakaian obat yang rasional menurut WHO antara lain yang pertama, dengan indikasi penyakit. Yang kedua, pengobatan didasarkan pada keluhan pasien dan hasil pemeriksaan fisik yang akurat. Ketiga, menghitung usia, berat badan, dan kronologis penyakit untuk menentukan dosis yang tepat. Keempat, memberikan obat dengan interval yang waktu yang tepat. Kelima, jaga jarak antara penggunaan obat dan aturan pemakaian yang telah ditetapkan dan diputuskan. Keenam, waktu pemberian yang sesuai. Ketujuh, dalam beberapa kasus pengobatan harus diberikan dalam jangka waktu tertentu pada titik waktu tertentu. Kedelapan, obat yang diberikan harus efektif dan berkualitas tinggi. Kesembilan, hindari menggunakan obat yang tidak sesuai atau kadaluarsa dengan berbagai gejala penyakit. 10, jenis obat mudah didapat dan relatif murah. Dan yang terakhir adalah mengurangi efek samping dan alergi dari obat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Elmer Sebastian Cruz dengan 3 digit NIM terakhir 200. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus penggunaan antibiotik yang irasional. Penelitian ini berfokus pada penggunaan antibiotik dalam mengobati ISPA atau flu biasa dengan menggunakan metode Gaissens. Penelitian ini terdiri dari 12 penelitian, dengan 5 diantaranya termasuk dalam kategori 4 atau kategori yang paling irasional. Namun tidak semua kasus ISPA dimasukkan dalam analisis statistik. Alasan utamanya adalah karena sebagian besar kasus ISPA disebabkan oleh influenza, rinitis, dan flu biasa. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penggunaan antibiotik dengan spektrum yang spesifik seperti amoxicillin dan asam clavulanat. American Academy of Pediatrics atau AAP menyebut amoxicillin sebagai lini pertahanan pertama untuk mengatasi kondisi ISPA dengan indikasi antibiotik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dosis yang tepat dalam penggunaan antibiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% anak dengan ISPA tidak rasional dalam menggunakan antibiotik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketepatan diagnosis dan dosis dalam interval durasi dan rute penggunaan antibiotik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengetahuan dan kondisi masyarakat dalam pengaruh penggunaan antibiotik pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan dokter, nama saya Gus Pur dengan 3 digit NIM terakhir 202. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari student project kami mengenai kesimpulan. Di samping tingginya kasus ISPA, terjadi permasalahan baru yang berhubungan dengan resistensi bakteri akibat pengobatan dengan antibiotik yang tidak bijak dan juga rasional. Tidak semua ISPA memerlukan pengobatan dengan antibiotik, hanya yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik menjadi obat pilihan drugs of choice di mana untuk penyakit infeksi bakteri pada saluran nafas, sehingga harus digunakan secara rasional, durasi, dan juga dosisnya.
Selain manfaat antibiotik, juga dapat menimbulkan efek samping seperti alergi dan infeksi kuman komensal tubuh. Pemakaian antibiotik yang tidak rasional dapat menimbulkan resistensi kuman terhadap antibiotik tersebut. Baik dokter, sekian dari presentasi kesimpulan dari student project kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.